Teman-teman pernah dengar kata salesman? Mereka itu seperti pahlawan di balik layar bisnis loh. Tugasnya menawarkan produk atau jasa ke orang-orang. Ibaratnya, mereka ini jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan pembeli. Tugas utama seorang salesman itu meyakinkan orang untuk membeli produk. Mereka harus pintar bergaul dan membangun hubungan baik. Nggak cuma jual, tapi juga kasih solusi atas masalah pembeli. Salesman yang hebat itu selalu berusaha mengerti kebutuhan pembeli. Gimana? Tertarik jadi seorang salesman? Ternyata dunia salesman itu luas banget ya. Ada banyak jenis salesman dan masing-masing punya peran yang berbeda. Pertama, ada salesman lapangan. Mereka bekerja di lapangan, ketemu langsung calon pembeli. Contohnya, sales asuransi atau sales mobil di dealer. Kedua, ada salesman via telepon. Mereka menghubungi calon pembeli lewat telepon. Contohnya, telemarketing yang menawarkan produk. Ketiga, ada salesman online. Mereka memanfaatkan internet untuk jualan. Contohnya, admin online shop yang melayani mendanai pembelian lewat chat. Terakhir ada salesman bisnis B2B. Mereka fokus menjual ke perusahaan lain. Contohnya sales yang menawarkan software ke perusahaan. Semua jenis salesman punya tujuan yang sama, menjual produk atau jasa. Mereka harus paham produk yang dijual dan siapa target pasarnya. Intinya, setiap jenis salesman punya tantangan dan keseruannya masing-masing. Jadi salesman itu nggak cuma modal ngomong, tapi juga perlu strategi. Mereka harus paham alur penjualan, mulai dari mencari calon pembeli sampai akhirnya closing. Pertama, cari dulu calon pembeli. Di sini, salesman harus jeli melihat peluang. Lalu, bangun hubungan baik dengan calon pembeli. Selanjutnya, presentasikan produk dengan menarik. Jangan lupa, tangani keberatan dengan bijak. Terakhir, closing. Disinilah momen penentuan apakah calon pembeli jadi membeli atau tidak. Tapi ingat, salesman nggak kerja sendirian. Mereka harus bekerja sama dengan tim lain, seperti tim marketing dan tim after sales. Kerja sama tim yang solid akan bikin proses penjualan lebih efektif. Misalnya, tim marketing bisa bantu menyediakan materi promosi, sementara tim after sales memastikan pembeli puas setelah membeli. Bagian 4. Keterampilan dasar dan problem solver. Mau jadi salesman handal? Butuh modal nih. Bukan cuma modal tampang, tapi juga keterampilan dasar. Pertama, komunikasi. Salesman harus bisa menyampaikan pesan dengan jelas dan mudah dipahami. Kedua, mendengarkan. Salesman harus peka terhadap kebutuhan dan keinginan calon pembeli. Ketiga, negosiasi. Salesman harus pintar mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, problem solving. Salesman harus bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi calon pembeli. Kelima, manajemen waktu. Salesman harus bisa mengatur waktu dengan efektif. Seorang salesman yang baik adalah problem solver bagi calon pembelinya. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga membantu menyelesaikan masalah. Ingat, pembeli tidak membeli produk, tetapi solusi. Bagian 5, mindset dan kesalahan umum. Nah, ini dia yang paling penting, mindset. Seorang salesman harus punya pikiran positif dan pantang menyerah. Jangan mudah putus asa jika ditolak calon pembeli. Anggap saja penolakan sebagai pelajaran. Sayangnya, banyak salesman pemula yang melakukan kesalahan. Pertama, terlalu fokus pada penjualan, bukan pada kebutuhan pembeli. Kedua, kurang persiapan saat bertemu calon pembeli. Ketiga, mudah menyerah saat menghadapi penolakan.
Ingat, menjadi salesman itu profesi mulia. Mereka berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Kuncinya, teruslah belajar dan asah kemampuan. Siapa tahu, kamu bisa menjadi salesman sukses di masa depan.